Hamdan wa syukran lillah wa bihi nasta'inu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jadi pada pertemuan yang kedua ini ya, pertemuan kedua setelah pertama, kemarin kita sudah buat satu kesepakatan yang bahwa kita adakan pengajian. Nah, pengajiannya adalah ini ada saya bawa kitab Yawakin. Kitab Yawakin. Pembahasannya masalah ini kitab tasawuf, masalah hubungan rumah tangga. Bagaimana menjadi istri yang baik yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, kenapa kita harus pelajari kitab ini? Supaya kalaupun kita ibadah kita diterima oleh Allah, jangan tergantung-gantung. Inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sungguh salat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kadang-kadang kita salat ada tapi ngupat sering? Kenapa kadang-kadang kita salat tidak pernah tinggal tapi dengki memang sudah biasa. Kenapa? Itu menandakan efek sholat kita belum diterima. Itu efeknya. Kalau sholat kita sudah diterima, maka dalam keseharian kita selalu dalam ketaatan kepada Allah. Mengupat, adu domba, itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena sholat mampu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi perlu dan penting kita pelajari kitab ini, kitab tasawuf, karena kita semua ini adalah sebagai ibu rumah tangga. Jadi kita perlu, ini merupakan fardhu ain dalam kita berhubungan suami istri, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Nanti di sela-sela pengajian ini boleh siapa saja yang ingin bertanya masalah fikah. Ini bukan kitab fikah tapi kitab tasawuf. Ya, nanti misalnya ada kejanggalan masalah sholat, masalah apa-apalah, bersuci, ya, tata cara bersuci, istinja dan segala macam, boleh langsung ditanya nanti. Walaupun kita tidak bawa kitab fikah, kita hanya bawa kitab tasawuf. Nah, nanti boleh ditanya masalah fikah, nggak apa-apa. Dan ini adalah sangat penting ya, untuk kita pelajari agar rumah tangga harmonis, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi langsung saja ya. Ini pasti di sini nggak ada yang bawa kitab ya. Cuma saya seorang, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu mahmat yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Ya, kitab ini membahas khusus mengenai adalah sifat perempuan yang dikhawatirkan jatuh ke dalam nusyud, yang mengakibatkan kita adalah tidak sah ibadah, kita adalah dimurkai oleh Allah, kita adalah dilaknat oleh malaikat. Ya, makanya penting kita pelajari kitab ini. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya. Nah, wajib atas kita mempelajari kitab ini, supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia. Ya, kenapa kita wajib mempelajari kitab ini? Karena adalah supaya amal yang kita lakukan, baik itu berupa amalan ibadah, sembahyang, puasa dan segalanya, dapat mendapat manfaat untuk diri sendiri, mendapat manfaat alias diterima oleh Allah. Kalau kita tidak mempelajari kitab ini, kita tidak tahu bagaimana hubungan yang seharusnya dengan suami, maka ibadah kita walaupun sudah sah tapi tidak diterima, tergantung-gantung. Sampai kapan ibadah itu digantung? Sampai suami ridha lagi sama kita.
sampai suami tidak lagi marah sama kita. Selama suami masih marah sama kita, masih tidak suka dengan sikap kita, maka selama itu ibadah kita belum diterima. Maka ini suatu hal yang tidak baik, ya, dan akan memperoleh nanti penyesalan sesal-sesalnya di akhirat. Saat kita meminta sama Allah, ya Allah, mana ibadah saya? Saya sering puasa, saya tidak pernah bolong solat. Mana ibadah saya, ya Allah? Saat kita tuntut di hadapan Allah nanti, ibadah kamu tidak diterima, walaupun ada kamu jahat dengan suamimu. Kenapa tidak diterima? Karena tidak memelihara akan yang ditegah dalam berumah tangga. Jadi kita semua ini sudah berumah tangga, sangat wajib memperhatikan hal ini. Ya. Dan lagi memperoleh manfaat akan dia pada hari akhirat, karena beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka akan suaminya. Jelas ya. Beberapa siksaan yang Allah timpakan kepada perempuan itu bukan akibat dia tidak sembahyang, bukan akibat dia enggan puasa, tapi akibat dia tidak baik sama suaminya. Kan ada satu cerita dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah saat pergi Isra Mi'raj, saat melihat dalam neraka, kebanyakan ahli neraka perempuan, ya, perempuan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa banyak perempuan? Apakah mereka tidak sholat? Bukan. Apakah mereka tidak puasa? Bukan. Tapi mereka tidak khadam kepada suami. Nah, nanti akan menyesal kita di akhirat. Dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Maka pada hari ini itu sangatlah menyesal. Pada hari itu sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Nah, maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. Penyesalan kita tidak akan berguna nanti di hadapan Allah. Karena kenapa? Di saat kita menghadap dengan Allah, amalan kita sudah sudah dipotong. Tidak lagi ada istilah beramal. Yang ada istilah beramal di dunia, di akhirat tidak ada lagi. Hanya dunia yang sementara, dan hanya di dunia yang menentukan kebahagiaan kita di akhirat kelak yang kekal selama-lama. Saat kita masuk dalam kuburan, terpotong segala amalan. Segala amalan kita dipotong, terhapus, maksudnya tidak lagi berguna. Kita sesal di dalam kuburan, kita mau ibadah lagi dalam kuburan, tidak boleh lagi. Enggak ada wajib lagi sholat di dalam kuburan. Ada wajib salat, ada wajib puasa, ada wajib menjalankan syariat-syariat Allah hanya di atas dunia. Dalam kuburan terpotong semua amalan. Kecuali 3 macam. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariah. Bagaimana yang dikatakan dengan sedekah jariah? Sedekah jariah adalah memberi sedekah yang terus mengalir pahalanya. Contohnya wakaf. Ini sedekah jariah. Bukan sekedar kita ambil uang 5.000, ada pengemis lewat di jalan kita kasih. Itu bukan sedekah jariah. Nah, beda ya. Beda sedekah jariah dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa yang kita kasih ke pengemis saat mereka jalan, misalnya di tepi-tepi jalan kita kasih 5.000, itu bukan jariah, tapi sedekah saja. Apakah dapat pahala? Dapat, pasti dapat. Cuma tidak jariah, maknanya tidak mengalir. Yang mengalir wakaf. Nah, wakaf, misalnya kita ada uang 5 juta, kita kasih ke tempat pengajian untuk dibangun balai misalnya. Itu jariah. Bagaimana maksud jariah? Setelah uang 5 juta kita kasih dibangun balai pengajian, di atas pengajian itu ada anak-anak yang mengaji. Selama ada anak-anak yang mengaji di atas balai itu, selama itu terus mengalir pahala, tidak putus-putus. Seperti kita pegawai negeri. Kerja tidak kerja, gaji tetap. Tapi kalau honor tidak kerja, potong gaji. Ya, beda sama sedekah biasa dan jariah. Lantas manfaatnya lebih manfaat jariah daripada sedekah biasa. Nah,
ini kalau saya bilang begini, jangan nanti nggak mau lagi sedekah dengan pengemis di jalan. Ya, tetap kasih. Walaupun seri nyamban ya sedekah seribu. Seribu. Ya, pokoknya tetap kasih. Yang namun yang ingin kalau misalnya kita ingin di akhirat atau di kuburan kita terus mengalir pahala, maka wakaflah, bersedekahlah, yang merupakan sedekah itu terus mengalir pahala. Ataupun beli semen misalnya. Beli semen kasih untuk masjid-masjid yang sedang dibangun. Nah, diambil semen itu dibuat bendungan apalah, dibuat keramik lah dan segala macam. Ya. Yang hal tersebut membuat pahalanya terus mengalir kepada kita. Ya, ini sedekah jariah. Itu yang pertama. Yang kedua yang bermanfaat saat kita dalam kubur adalah ilmu yang bermanfaat, seperti halnya yang kita lakukan pada hari ini. Ini kita memperoleh, tujuan kita kumpul di sini untuk memperoleh ilmu yang saya salurkan, yang saya berikan pada hari ini. Nanti masing-masing pulang ke rumah, ada tetangga mungkin yang nggak datang ke sini, bilang nanti, oh tadi kan Umi bilang ini. Itu ilmu yang bermanfaat, itu jariah juga. Selama orang yang kita bilang itu mengamalkan apa yang kita bilang, pahala dia yang dia lakukan untuk dia juga mengalir untuk kita. Nah, ini dia ilmu yang bermanfaat. Itu terus mengalir kemana? Ke dalam kuburan. Tempat kita di situ nanti dalam kuburan ini dibilang dalam satu dalam satu perkataan ulama bagaikan orang karam. Dalam satu hadis bagaikan orang karam. Orang tenggelam. Orang tenggelam bagaimana? Pasti memerlukan bantuan. Bantuan apa yang diperlukan? Pasti penampung lah atau tali lah dan semacamnya supaya jangan tenggelam. Jadi penampung ini apa? Itulah sedekah jariah, amalan ilmu yang bermanfaat, bukan amalan jariah, ilmu yang bermanfaat. Makanya siapa saja ibu-ibu yang sudah datang ke sini, jangan sekedar mengamalkan sendiri. Ya, apa yang didapatkan nanti jangan sekedar mengamalkan sendiri, tapi ajaklah tetangga yang tidak tahu akan hal-hal yang benar. Ajarilah mereka supaya jadi ilmu yang bermanfaat untuk kelak kita di dalam kuburan. Yang ketiga apa? Yaitu doa anak yang soleh dan solehah. Nah, ini yang terus mengalir. Selama di dunia kita punya anak, yang anak itu kita didik dalam pendidikan agama, nanti saat kita masuk ke dalam kuburan, merekalah yang mendoakan kita. Begitu dia doakan langsung sampai, begitu didoakan langsung sampai. Sebagaimana ditulis dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Ya, bentuk atau wujud pahala yang diberikan kepada orang yang meninggal. Kepada orang yang meninggal, bagaimana pahala doa anak itu sampai ke dalam kuburan? Wujudnya bagaimana? Kadang-kadang kita penasaran. Kalau di dunia ini, misalnya anak kita kirim baju, ya dapat kita sampai ke tempat kita ya Pak, ya baju, wujudnya. Ini kalau kita berdoa, Umi, nanti dalam kuburan apa yang didapatkan? Ataupun anak itu misalnya kasih sedekah berupa nasi untuk orang, apakah nasi itu akan sampai ke kuburan? Misalnya kasih baju untuk orang, sedekahnya dia niat pahala untuk ibunya, apakah baju itu akan sampai ke kuburan? Bagaimana bentuk wujud pahalanya? Ya, ini penting. Ditulis dalam kitab Kashful Ghaibiyah, bentuk wujud pahala yang diterima oleh orang tua kita karena doa kita adalah bagaikan satu talam yang bercahaya. Satu talam. Kalau ditulis dalam kitab talam, ya itu bahasa Jawi, bahasa Melayu Jawi. Satu talam yang bercahaya. Sedekah yang diniatkan oleh anak kepada kita dalam kuburan, satu talam itu. Doa, satu talam itu. Sehingga ada seorang ulama yang bernama Zakaria. Ulama tersebut pada satu malam bermimpi. Beliau bermimpi yang bahwa di dalam mimpinya dia melihat kuburan, misalnya seperti kita bilang kuburan massal, ya, kuburan rame-rame.
Dia lihat setiap orang ada talam yang bercahaya. Ulama tersebut saat memperhatikan talam semua ada talam. Ada satu orang yang tidak ada talam di depannya. Ya, tidak ada talam, semua ada. Terus ulama tersebut datang menghampiri akan orang tua yang tidak ada talam di depannya, cahaya di depannya. Lalu ditanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak punya cahaya di depanmu? Kenapa engkau tidak punya talam di depanmu? Sedangkan yang lain semua punya." Apa yang dijawab? Wahai Ustaz, sesungguhnya saya punya anak di dunia tapi tidak pernah mendoakan saya. Saya punya, kalau orang itu yang ada talam di depannya itu adalah doa anaknya di dunia. Sedangkan saya punya anak tapi mereka tidak pernah. Dia sibuk dalam kejahilan, dia sibuk dalam kemungkaran. Dia melupakan saya di dalam kuburan. Saat mendengar hal itu, ulama tersebut merasa sedih. Dengan sebab anak saya tidak pernah mendoakan saya dalam kuburan, saya merasa malu dengan tetangga-tetangga. Kita nanti di kuburan sama juga kayak di dunia ini, tetangga-tetanggaan. Ada perhatikan kuburan? 1, 2, 3. Nanti di dalamnya begitu juga tetangga-tetanggaan. Makanya kan lazim kita kalau suami meninggal di sini dikuburkan, istrinya juga di sini di sampingnya biar bertetangga. Memang iya dekat. Ya. Jadi saya merasa malu dengan jiran-jiran saya. Saya tidak pernah dapat kiriman. Kalau kita di dunia begitu juga ya. Misalnya tidak pernah diingat sama anak, malu juga ya. Jangankan kita sedih tambah malu. Nanti dalam kuburan begitu juga, sedih tambah malu karena tidak pernah didoakan. Lalu setelah didengar akan curhatan seorang orang tua tersebut, ulama itu pun terjaga dalam mimpinya. Kebetulan setelah pada hari itu ulama tersebut menghampiri anak orang tua yang meninggal karena dia kenal tetangganya, memang dia kenal. Setelah dihampiri, lalu ditanya, "Wahai anak, apa yang kau lakukan di dunia ini?" "Tidak ada." "Apakah orang tamu masih ada?" "Tidak, sudah meninggal." "Apakah kau pernah berdoa untuk orang tuamu?" "Tidak." "Ketahuilah wahai anak muda, sesungguhnya semalam saya bermimpi, saya jumpa dengan ibumu yang dia berpesan kepada saya agar kamu terus mendoakannya, agar kamu terus mengirimkan pahala, yaitu berupa doa untuknya, karena dia malu jiran-jirannya punya setiap orang itu akan talam cahaya." Saat anak muda itu mendengar akan berita yang disampaikan oleh ulama tersebut, maka langsung dia insaf. "Ya Allah, mulai hari ini saya akan bertaubat dan beribadah kepadamu ya Allah. Demi ibu saya akan selalu mendoakan orang tua saya." Lepas itu, malam keesokan harinya, ulama Zakaria itu bermimpi lagi. Dalam mimpinya, dia melihat cahaya di setiap muslimin seperti yang mimpi pertama, tapi di tempat orang yang tidak ada cahaya kemarin itu sudah terlalu banyak cahayanya, 2 kali lipat daripada yang lain. Ya, sehingga waktu dilihat hal tersebut terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Dari pertama tidak ada, sekarang sudah melimpah, sudah berlipat ganda. Ditanya, "Wahai saudaraku, apa yang berlaku?" "Ketahuilah wahai ulama Allah, ketahuilah wahai waliullah, bahwa saya sudah didoakan oleh anak saya. Inilah kiriman anak saya. Inilah perwujudan pahala yang diperoleh orang tua kita jika kita berdoa di dunia. 3 hal inilah yang membantu kita di kuburan." Ya, jadi di kuburan nanti nggak ada lagi istilah "saya menyesal, saya mau kembali lagi ke dunia", nggak diterima lagi. Kapan penyesalan kita? Kapan kita beribadah? Kapan? Itu hanya ada di dunia. Maka setiap peringatan yang diberikan hanya
di dunia. Kita hanya bisa mendoakan orang dalam kuburan. Orang dalam kuburan hanya bisa mendoakan untuk orang di dunia. Tidak bisa mendoakan untuk diri sendiri. Kita bisa mendoakan untuk kita sendiri, untuk orang dalam kuburan, untuk kita sendiri di akhirat. Tapi orang dalam kuburan hanya bisa mendoakan satu, untuk kita yang masih di dunia. Makanya kalau ada orang tua yang sudah meninggal, yang sudah almarhum, jangan pernah lupa mendoakan orang tua. Sekurang-kurangnya adalah 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kalau tidak ada, itu pusaka papa dibilang dalam kitab. Tahu pusaka papa? Nggak tahu? Apa? Sumber kemiskinan. Nah, kalau dalam bahasa Aceh, pusaka papa. Sumber kemiskinan, tidak mendoakan orang tua jika sudah kembali kepada Allah. Kalau di dunia, dengan kita adalah mentaatinya, ya, patuh kepadanya. Kalau sudah kembali kepada Allah, berdoa. Kembali lagi ke sini. Ya, jadi alam kuburan adalah tidak ada guna lagi amalan. Yang berguna hanya di dunia. Kalau nanti kita menyesal pun tidak lagi bermanfaat untuk diri sendiri. Seperti firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'ul mujrimina fihil hasyratu wan nadamah. Ya, firman Allah yang artinya pada hari kiamat itu tiadalah beroleh manfaat akan segala orang yang berdosa padanya oleh citanya dan sesalnya. Ayat ini menjelaskan yang bahwa sesal kita di akhirat nanti tidak akan berefek, tidak akan berguna. Makanya setiap pelajaran yang harus kita pelajari hanya di dunia. Di akhirat nanti jangankan kita kafir yang bukan Islam, misal sampai ada dalam satu cerita, dalam satu riwayat ditulis dalam kitab ini juga ya, di dalamnya ini kita mengajinya di luar dulu masalah rumah tangga, enggak di dalam. Dalam kitab ini diceritakan saat nanti kita berada di dalam di dalam neraka, bagi orang-orang yang masuk dalam neraka yang tetanggaan dengan orang kafir. Nanti kalau mau tetanggaan sama orang kafir bisa masuk neraka. Ya, mau. Ya, jadi saat kita dalam neraka, bukan kita orang ya, orang masuk neraka, kita masuk syurga. Amin. Ya, saat orang Islam bertetanggaan dengan orang kafir dalam neraka, pada saat itu adalah lewat malaikat Jibril. Pada saat lewat malaikat Jibril, Rasulullah berada di dalam surga, sudah santai-santai. Lalu saat malaikat Jibril melewati surga, orang yang dalam surga itu umat Nabi Muhammad yang Islam mengirim salam kepada Rasulullah. Wahai malaikat, kirimlah salam kami kepada baginda Rasul. Sampaikan kepada beliau, kenapa dia enak-enak duduk di surga, kami masih dalam neraka ini. Dia enak-enak santai-santai di surga, kami tidak dipeduli dalam neraka. Saat mendengar jeritan itu, lalu malaikat Jibril yang sedang melewati neraka berhenti sejenak, melihat, memperhatikan dalam neraka. Siapa yang panggil nama Rasulullah dalam neraka? Lalu malaikat Jibril melihat dalam neraka. Saat melihat dalam neraka ternyata umat Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril menangis. Malaikat Jibril pergi ke surga menghadap dengan Rasulullah. Saat Rasulullah menghadap dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menghadap dengan Rasulullah, malaikat Jibril menangis dengan tangis yang sangat sekali, sehingga Rasulullah bingung dia. Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau menangis? Apa gerangan yang menjadi tangisanmu bersangatan pada hari ini? Bukankah ini hari senang, hari bahagia? Ini bukan hari duka cita. Janganlah engkau menangis. Apa dijawab malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, seandainya engkau tahu apa yang saya tahu, lebih engkau lagi yang menangis daripada saya. Wahai malaikat Jibril, apa yang terjadi? Ketahuilah wahai Rasulullah, umatmu masih dalam neraka. Umatmu masih
disiksa oleh Allah di dalam neraka. Saat Rasulullah mengetahui hal tersebut, ya, Rasulullah langsung bergegas. Dia ajak nabi-nabi yang lain untuk menghadap dengan Allah, untuk meminta pada Allah supaya Allah memperkenankan Rasulullah mengambil kita dalam neraka. Setelah itu Allah memperkenankan dan Rasulullah datang ke dalam neraka. Kirimlah salam kita yang umat Nabi Muhammad. Ya malaikat, kirim salam kepada baginda Rasul. Kirim salam kepada baginda Rasul. Didengar oleh orang kafir di samping, di sebelahnya. Lalu siapa disuruh kirim baginda Rasulullah? Datanglah Rasulullah bersama malaikat Jibril dalam neraka. Sampai ke neraka, api neraka ya padam, karena telah diharamkan api neraka pada Rasulullah. Api neraka saat datang Rasulullah lari. Jangankan orang Islam, orang-orang kafir senang pada saat itu, karena nggak ada lagi api neraka, sudah lari sebentar. Datangnya Rasulullah. Lepas itu datanglah Rasulullah, mengambillah orang-orang Islam yang pada saat itu memanggil namanya. Apa yang dikatakan orang-orang kafir? Ya Allah, mudah-mudahan saya ini umat Rasulullah. Mudah-mudahan saya ini umat Rasulullah. Dia minta. Untuk apa lagi? Tidak ada lagi gunanya. Mudah-mudahan di dunia ini dia tidak mau, bahkan dia malah benci sama orang Islam. Nanti di akhirat dalam neraka dia meminta, ya Allah, mudah-mudahan saya ini umat Nabi Muhammad. Mana mungkin lagi? Tidak dipeduli lagi, dan diambillah kita yang dalam neraka tersebut dimasukkan dalam syurga. Nah, jadi yang inti ini kita bilang yang bahwa sesal kita tidak akan berguna di akhirat. Sebentar sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini tadi tentang doa pada orang tua. Ya. Yang mau saya tanyakan, doa apa yang harus dibaca pada orang tua kita di kuburan? Ya. Baik, doa yang harus kita bacakan untuk orang tua kita supaya nanti mendapat pahala sebagaimana saya ceritakan tadi, ya. Doa apa saja atas nama kebaikan. Ya Allah, doakanlah kuburan orang tua saya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang tua saya sebagai taman daripada taman syurga, ya Allah. Jangan jadikan kuburan orang tua saya sebagai lubang daripada lubang neraka. Nah, terserah kita mau doakan apa saja. Tapi doa yang paling simpel, ya, yang paling ringan dan besar manfaatnya untuk kita dan untuk orang tua. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kayaknya setiap doa, kalau misalnya jamaah, kita membacakan Allahumma ghfir lana zunubana. Bana karena jamaah. Kalau sendiri Allahumma ghfirli zunubi, itu adalah ringan, singkat tapi padat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua saya. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kecil. Jadi dengan singkat doa itu Allah mengampuni dosa orang tua kita, dan Allah juga menyayangi orang kita dalam kuburan sebagaimana adalah orang tua menyayangi anaknya. Singkat, ringan. Ya, itu sebaik-baik doa. Kalau mau doa silahkan doakan apa saja, ya. Dan setiap doa ingat tidak akan dihijab oleh Allah, tidak akan dibentengi oleh Allah. Setiap doa pasti diterima atas nama ada syarat. Apa syaratnya? Satu, iman. Kita beriman, orang tua beriman. Itu syaratnya. Kalau kita beriman, orang tua kafir, tidak diterima. Kita kafir, orang tua beriman, tidak diterima. Syaratnya adalah di hati kita iman, orang tua juga beriman. Kalau ada syarat itu, walaupun kita bukan soleh atau salihah, tetap diterima doa oleh Allah. Nah, inilah yang membantu orang tua kita dalam kuburan. Ini yang menunjukkan yang bahwa kita kita patuh kepada orang tua. Ada pertanyaan lain? Ya? Dalam berdoa itu apakah kita
orang tua kita dulukan atau kita duluan yang minta ampunan? Allahumma ghafirli zunubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa orang tua. Kita juga berdosa. Siapa duluan kita minta? Kita sendiri. Kita juga berdoa dan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Apakah sama kalau misalnya kita balik, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku dan dosaku? Boleh enggak? Boleh juga. Enggak masalah. Yang penting doakan keampunan dosa sendiri dan doakan keampunan dosa orang tua. Ya, terserah mau ini dulu mau itu dulu. Tapi lebih baik kita dulu karena kita juga berdosa. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau untuk suami katanya gimana? Kalau untuk suami, berdoa untuk suami. Ya, berdoa untuk suami. Apakah dihijab itu ya? Bukan. Ya, suami sudah meninggal. Apakah doa kita untuk suami dihijab oleh Allah atau langsung diterima sebagaimananya doa kita kepada orang tua? Nah, suami adalah orang yang pernah berhubungan dengan kita, hubungan rumah tangga. Ya. Jadi setiap orang yang punya jalur hubungan dengan kita, maka doa diterima oleh Allah, kecuali mendoakan tetangga. Bukan tidak ada hubungan dengan maksudnya hubungan rumah tangga ya. Tidak ada hubungan rumah tangga. Yang ada hubungan sesama muslim, saudara sesama muslim. Itu perlu tarikat. Ya, perlu tarikat supaya sampai. Kalau masih dalam hubungan keluarga, nenek, kakek, ya, pokoknya ada jalur keluarganya, ada hubungan keluarganya. Silakan berdoa. Ya? Suami udah meninggal, kita menikah lain. Ya, jadi pertanyaan? dihijab langsung diterima. Oh ya, suami udah meninggal ya, kita menikah lain. Apakah doa kita untuk mantan suami akan diterima oleh Allah? Insya Allah akan diterima. Ya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, ku perkenankan doamu, ku ijabah doamu. Ya, jadi jangan pernah ragu nih, setiap doa saya mana ada diterima. Dari dulu saya minta sama Allah supaya kaya, nggak kaya. Ya, diterima. Ingat, setiap doa tetap diterima. Itu firman Allah. Apa Umi bilang itu? Dari dulu saya minta belum kok. Ingat, doa ini ada tiga tahap penerimaannya. Ya, yang pertama langsung diterima tanpa dihijab, tanpa pending kalau kita bilang. Ya, langsung. Doanya biasanya doa orang tua kepada anak, makanya ada istilah anak durhaka. Ya, ada anak durhaka yang jadi apa adalah ya. Jadi inilah, jadi itulah dulu ya kita dengar. Ada anak durhaka, dia tidak senang kepada orang tuanya, hidupnya susah. Efek itu adalah doa yang tidak langsung dijabah oleh Allah. Begitu kita berdoa langsung dijabah, tidak ada pendingnya. Itu tahap pertama. Kalau kita berdoa kaya belum kaya, mungkin dipending dulu. Tahap kedua, penerimaan doa adalah dipending dulu, seperti saya bilang tadi. Ditunggu dulu, mungkin doa kita belum layak dikasih oleh Allah. Misalnya kita berdoa, ya Allah kasihlah saya kekayaan, ya Allah, agar saya bisa beli Pajero Sport, ya Allah. Misalnya ya, kita berdoa seperti itu, belum juga diterima oleh Allah. Bukan tidak diterima, tapi depend. Mungkin kalau sekarang dikasih Pajero Sport, sombong, bukan main kita. Ya, tidak layak, belum layak kita terima, makanya dipending dulu. Allah Maha tahu. Saat kita sudah siap, tidak lagi jadi orang sombong nanti. Kalau ada Pajero Sport, ya baru dikasih mungkin oleh Allah. Warna putih lagi. Ya. Nah, yang ketiga adalah doa itu tidak diterima di dunia, tapi dibalas di akhir. Dan balasan di akhirat itu lebih lagi daripada di dunia. Di dunia kita cuma minta Pajero Sport. Di akhirat
bukan Pajero Sport aja dikasih. Mahlika istana dikasih untuk kita, depending doa itu. Ingat, setiap doa itu tetap diterima, cuma tergantung masanya, tergantung waktunya. Ada sebagian langsung diterima, ada sebagian depending dulu. Kalau misalnya sampai mati berdoa nggak sampai, oh berarti doa itu tetap diterima. Kapan? Di akhirat dibalas. Yang namun tetap diterima. Makanya jangan pernah bosan berdoa. Orang yang enggan berdoa itu adalah orang yang sombong. Allah tidak suka sama orang yang sombong. Bahkan Allah menyuruh orang yang sombong untuk cari dunia lain. Mau cari kemana? Mau ke Malaysia? Dunia Allah. Mau kemana? Kutub Utara? Dunia Allah. Mau kemana? Mau ke planet Mars aja lah. Dunia Allah. Punya Allah. Saya mau ke matahari aja. Punya Allah. Semuanya punya Allah. Cari ke dunia lain. Mana dunia lain? Tidak ada. Itu adalah sifat sombong, adalah sifat iblis. Sifat iblis, sehingga Allah mengutuk iblis karena sombongnya sebenarnya. Dan sifat tersebut diwariskan kepada kita. Makanya banyak kita ini sombong. Ada jabatan sedikit sombong. Ada pangkat sedikit sombong. Banyak uang sedikit sombong. Itu sifat iblis. Kalau misalnya malas, kan ada adik saya kira kan malas, dia doa panjang. Begitu nanti kan sholat 5 waktu. Ya. Entah lagi zuhur, buru-buru bak mengkarat, ya Allah belum doa sama lagi tuh. Habis subuh kan panjang, paling karena panjang waktu kan. Ini pertanyaan paling lucu sebenarnya. Biar nggak tegang. Ya, pertanyaan paling lucu. Ya Umi, Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang dalam hati kita. Ya, untuk apa lagi kita berdoa? Kan Allah tahu juga. Allah tahu saya mau punya istana. Allah tahu. Untuk apa saya berdoa? Syariat. Ingat, bukan Allah tidak tahu apa yang dalam hati kita, tapi disyariatkan berdoa. Itu menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Terus bagaimana? Ada seorang yang berdoa karena dia buru-buru. Misalnya dia berdoa waktu zuhur panjang. Ya Allah, beri saya umur yang panjang ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepada saya harta yang banyak ya Allah, dan mudah rezeki kan. Mudah rezeki sama panjang umur, itu yang kita mau. Ya, itu semua mau itu. Ya Allah, berikanlah panjang rezeki, panjang umur ya Allah kepada saya, dan mudah rezeki ya Allah ya Tuhanku, ya Allah Tuhanku, jadikanlah saya ahli surga ya Allah, jauhkanlah saya dari api neraka. Panjanglah, lebarlah dia berdoa kan. Jadi pada saat asar dia teringat, aduh saya buru-buru mau misalnya mau tugas, mau pergi kematian. Bagaimana ini saya buru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah doa saya yang sama seperti tadi. Ya, apakah diterima doa kita? Ataukah apakah itu doa tersebut termasuk juga doa? Itu juga termasuk doa, cuma syariatnya tidak ada. Seperti saya bilang tadi ya, disyariatkan. Allah tahu dalam hati kita. Mau kita bilang yang sama seperti kemarin ya Allah, nggak usah kita bilang pun Allah tahu. Tapi disyariatkan, ini syariat yang kita bilang. Ya Allah sama seperti tadi ya Allah, nggak usah bilang, Allah tahu juga. Doa kita itu aja, karena belum sampai. Ya Allah tahu, cuma syariat, anjuran. Ya, doa seperti tadi nggak usah bilang seperti tadi, Allah tahu. Tapi syariat dari kita ada. Kalau ada diberi pahala sunat. Kalau tidak ada, ya segitu-gitu juga lah pahalanya. Ya, yang penting kita bilang, nggak usah kita bilang seperti yang tadi ya Allah. Allah juga tahu. Seperti yang tadi. Cuma syariat doa ada nggak? Ya. Ada pertanyaan lain? Ya? Ya, silakan. Misalkan kita punya anak-anak, Ya. anak kita masih kecil gitu. Jadi kita udah ambil wudhu. Jadi anak kita tuh buang air besar. Ya. Jadi karena kita udah ambil wudhu tadi, pas udah misalnya maghrib, karena dia tadi buang air besar,
kita cebok dia, apakah wudhu kita itu kita ambil lain atau masih ada air wudhu itu? Baik. Dengar dulu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu antara lain adalah keluar salah satu daripada dua jalan. Ya. Keluar salah satu daripada dua jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tersentuhnya kubul atau dubur dengan kaf tangan. Ini ya, telapak tangan. Kalau dengan ini tidak masalah. Kalau mau cebok dengan ini tidak masalah, tidak batal wudu. Tapi najis. Tidak masalah, najis itu bisa dicuci. Misalnya setelah kita wudu, ya kena tai ayam misalnya, kena kencing misalnya, tidak usah wudu lagi, tidak batal. Cukup bersihkan di mana yang kena itu. Kecuali kita sendiri yang kencing, baru batal wudu karena sudah hadas kecil. Nah, jadi kalau misalnya ada anak kita ceboknya dengan apa? Dengan ini. Iya, tangannya dengan ini apa dengan ini? Kalau dengan ini batal wudu karena ini telapak bersentuh kubul itu kubul depan itu atau dubur dengan ini telapak tangan ini itu batal wudu. Nah, itu batal wudu. Tapi cuma dengan ini. Maaf ya, begini ya. Saya rapatkan. Cuma dengan ini. Samping ini tidak batal wudu. Ya? Ya? Samping ini tidak batal wudu. Dengan ini tidak batal wudu jika bersentuh kubul atau dubur. Cuma dengan depan ini aja, dengan telapaknya aja bersentuh baru batal wudu. Ya, kalau sudah cebok wajib ambil wudu lah. Kenapa? Karena sudah bersentuh depan atau telapak tangan dengan kubul atau dubur. Lepas itu yang membatalkan wudu apalagi? Yang membatalkan wudu adalah tidur. Ya, tidur yang tidak tetap kedudukan. Tidurnya berbaring. Kenapa tidur? Kalau tidur duduk sambil duduk begini tidak batal wudu. Kenapa tidak batal? Kan sama-sama tidur. Nah, tidak batal. Kenapa? Karena dubur kita. Tahu ya? Dubur. Ya, dubur kita kalau kita tidur berbaring itu terbuka. Dikhawatirkan keluar angin itu hadas. Makanya batal wudu. Tapi kalau duduk begini, dubur kita itu tertutupi. Sehingga walaupun kita tidur, dubur kan tertutupi. Kalau mau kentut pun harus kayak gini ya. Baru keluar. Ya, makanya tidak batal wudu. Lepas itu apalagi? Pingsan. Itu yang dapat membatalkan wudu. Nah, jadi yang ingin kita bilang adalah jika memang sudah cebok, maka wajib wudu kembali. Kalau kena najis, kalau cuma kena najis atas kita, bersihkan saja di tempat kena tersebut. Wudunya tidak batal. Beda halnya dengan cebok karena sudah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kalau dengan telapak kaki tidak batal wudu juga. Yang batal cuma dengan ini. Mau dengan telapak kaki kena, misalnya kita sambil duduk itu namanya? Duduk waktu sholat, kebetulan nggak pakai celana dalam misalnya, ya. Kenalah kaki kita dengan kubul kita karena nggak pakai celana dalam. Batal wudu kita? Tidak batal. Karena itu kaki bukan Lantas kenapa tangan batal wudu sedangkan anggota lain tidak batal wudu? Padahal kan sama-sama menyentuh. Ya. Karena tangan ini adalah perasa kalau dibilang dalam kitab. Perasa. Kalau kita mau rasakan sesuatu, maaf bukan rasa makan ya. Rasakan sesuatu pasti kita apa? Halus enggak? Tangan ada ini halus sekali. Halus kita pegang dengan ini ya. Enggak mungkin. Tangan ada ini halus sekali. Ada orang bilang tangan ini halus. Enggak, pasti merasakan dengan ini makanya batal wudu. Cuma dengan ini yang batal sebab inilah perasa. Ya? Dapat pertanyaan lain? Lapik enggak? Yang jangan sentuh langsung, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya? Pakai sarung mau pakai apa silakan, enggak batal wudu. Yang jangan tersentuh langsung dengan kubul atau dubur.
Ya, selain daripada itu tidak batal tidak batal wudu. Kalau misalnya pukul nyamuk, batalkah wudu pukul nyamuk? Ya, batalkah wudu? Tidak batal. Ya, kalau lagi salat pukul nyamuk, ya, tergantung pukulnya bagaimana. Kalau pukulnya kayak argojo pukul kita, ya batal. Nah, darah nyamuk, apakah batal sholat kita kalau kena darah nyamuk? Misalnya dalam itu mukenah, di mukenah kita ada darah nyamuk. Apakah boleh kita sholat dengan mukenah tersebut? Boleh. Kan itu najis, tapi dimaafkan. Najis yang dimaafkan dalam sholat yaitu darah sedikit, nanah sedikit. Najis yang dimaafkan dalam air yaitu bangkai yang tidak punya darah. Dan bangkai yang tidak punya darah jika kena baju kita sholat terbawa dalam sholat, batal sholat. Tapi kalau darah tidak batal sholat. Kenapa beda? Kalau najis, kalau bangkai, walaupun dia tidak berdarah, kalau terbawa salat itu tetap tidak dimaafkan. Dikatakan bangkai, bawa najis, maka tidak sah salat. Tapi kalau darah yang sedikit atau nanah yang sedikit dimaafkan. Statusnya tetap najis, tapi dimaafkan jika sedikit. Nah, tapi kalau sudah banyak, tidak lagi dimaafkan. Bagaimana kita menentukan sedikit dan banyaknya? Cara menentukannya adalah kalau sedikit pada uruf tidak mengalir. Seperti halnya darahnya nyamuk. Darah nyamuk nggak mengalir ya, titik aja dia ya. Nah, itu sedikit. Tapi kalau sudah kena pisau tiris pisau mengalir, itu najis. Ya. Nah, jadi dalam sholat itulah najis yang dimaafkan, darah dan nanah yang sedikit. Dalam air semua bangkai yang tidak punya darah. Kalau misalnya dalam air kita jatuh cecak. Cecak itu binatang apa? Berdarah atau tidak? Punya darah cecak. Berarti dimaafkan, buang cecaknya, minum airnya. Mau? Itu soal selera, ya. Yang namun hukumnya adalah suci karena itu adalah binatang yang tidak berdarah. Nah, itu dia. Yang jangan makan cecaknya. Kita lihat di Facebook ya, di sate cecaknya. Itu jangan. Itu haram. Kalau lagi sembahyang muntah. Nah, muntah itu adalah najis. Kalau lagi sembahyang muntahnya tidak banyak, maka dimaaf. Muntah sedikit, nanah sedikit, darah sedikit dimaafkan dalam sholat. Ya. Kalau banyak, batal sholat. Begitu juga darah, kalau banyak batal sholat. Begitu juga nanah, kalau banyak batal sholat. Ya. Kita jam 6 ya. Ada pertanyaan lain? Mungkin lagi nggak Bu? Kalau sambung lagi sambung aja dulu. Ya. Tanya lagi. Ini jam berapa tadi? Ya. Kalau apa kita sudahi aja di sini dulu pengajiannya? Atau sambung? lanjut aja Bu Sekali lagi? Soalnya ini pembahasannya sudah lain. Ya, pembahasannya sudah lain. Kalau misalnya kita mau lanjut ini tanggung. Nggak apa-apa ya, kita lanjut sedikit ya. I'lam artinya ketahui olehmu bahwa sungguhnya durhaka perempuan akan para suaminya itu telah memberi fatwa oleh beberapa ulama. Ya, ini langsung dilanjutkan mengenai adalah beberapa hal yang membuat istri durhaka kepada suami. Fatwa ulama, makna fatwa adalah pendapat ulama. Ulama mengeluarkan beberapa pendapat tentang hal perempuan durhaka akan suaminya. Oleh beberapa, yaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhakalah ia sebab menegah ia akan suaminya daripada mengambil kesukaan. Sama ada wati atau lainnya. Seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang-barang mana tempat daripada badannya. Ya, ini durhaka kita. Kalau misalnya suami kepengen, wajibkah
Kasih. Nggak boleh tegah-tegah. Kalau lagi nifas kasih juga. Nah, yang dilarang adalah dalam Islam dua hal. Yang pertama saat lagi haid atau nifas. Yang kedua dilewat dubur. Itu yang dilarang. Yang lain semuanya halal mau bagaimanapun caranya. Jangan tanya cara sama saya, pasti tahu sendiri. Halal, kecuali dua hal. Saat haid atau nifas ataupun saat lewat dubur. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada suami yang kepengen saat kita lagi haid atau lagi nifas, boleh sentuh selain daripada antara pusat dan lutut. Ya, antara pusat dan lutut semua boleh sentuh saja, yang jangan ke situ. Ya, yang jangan ke situ. Kalau misalnya dia kepingin, buatlah hal-hal lain. Apa saja? Yang penting ekspres. Ya, yang penting ekspres. Buatlah hal apa saja. Selain adalah berjima di saat haid atau nifas. Semuanya boleh. Yang jangan dengan tangan sendiri. Paham ya? Ya, itu haram. Tangan sendiri. Kita punya kita. Jeruk makan jeruk. Itu yang jangan. Kalau jeruk makan lemon boleh. Ya. Kalau dengan tangan istri boleh. Ya. Yang jangan adalah kita sendiri dengan kita sendiri. Itu haram. Ya. Jadi kalau misalnya kepengen suami di saat kita lagi berhalangan, maka lakukan hal lain. Yang penting ekspres, ya. Yang penting sama-sama senang. Jangan sampai ke situnya, karena itu hal yang dilarang. Jadi Bu, tadi kan pernah nifas. Ini sekarang kita nggak nifas, nggak haid. Itu yang dilarang sama Allah kan ada beberapa macam. Apa aja Bu? Enggak beberapa macam. Satu aja. Tapi ada saya baca di buku cara miring. Mana ada? Cewek di atas. Enggak dilarang. Itu ada di buku. Enggak ada. Enggak ada, itu di buku apa itu? Di apa melalui HP. Kalau Facebook Facebook, YouTube ya. Ada 5 macam. Enggak dilarang. Enggak ada yang dilarang dalam Islam. Kecuali adalah lewat dubur. Ya, itu aja yang dilarang. Kalau mau ke samping, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke belakang, mau ini, mau itu silakan. Yang namun salurannya tetap satu. Boleh. Kalau begitu susah kali kita jadi orang Islam ya. Ya. Bebaslah. Yang jangan dua hal, haid dan dubur. Allah suruh jalan lewat jalan ini. Kenapa kita cari lewat jalan belakang? Jalan ini lebih bagus. Ya, boleh. Ya, jadi jangan baca di internet. Karena kita kan sering baca-baca di sini. Ya, itulah. Makanya kita perlu perlu pengajian yang seperti ini. Islam kan ada ditulis itu. Tidak boleh nungging, harus berbaring, tidak boleh ke atas ceweknya. Nggak ada. Cuma dengar dulu, itu nggak ada larangan. Maksudnya mau lakukan silahkan. Cuma dalam kitab Fathul Izar dituliskan di situ dibahas berbagai macam gaya, ya. Ya, ditulis berbagai macam gaya. Boleh pilih yang mana saja. Cuma kalau gaya yang lain selain daripada santri itu berefek samping. Maksudnya mungkin nanti lama-lama sakit pinggang. Bukan bermakna dilarang. Ya, paham ya? Bukan dilarang, tapi mungkin berefek samping. Kalau kira-kira kita ini udah tua sedikit, janganlah pakai gaya-gaya macam-macam. Sayang pinggangnya. Ya. Sayang sakit pinggang. Bukan bermakna dilarang ya. Bukan haram. Tidak haram. Cuma nanti efek sampingnya begini, efek sampingnya begini, begitu. Enggak pernah kali saya bisa. Masalah berhubungan ini jadi alasan wanita bercerai boleh? Gimana? Alasan berhubungan itu
sampai cerai karena mungkin si suami ini ada kelainan saya itu ada kawan bilang dia emang nggak suka ini tak cerai mau ada kelainan cara dalamnya kan apa metode dulu nanti baru kayak gitu jadi dia minta cerai karena dia nggak sanggup melayani suaminya dengan cara suaminya kayak gitu itu apa boleh Ya. Baik, dalam kitab ini mungkin insya Allah pertemuan akan datang kita akan sampai pada pembahasan pertanyaan tadi. Ya, minggu depan insya Allah akan sampai. Ini nggak mungkin lagi terkejar ya. Ya, minggu depan. Tapi supaya jangan kecewa penonton, kita jawab sedikit. Ya, hukum meminta cerai apapun alasannya haram berdosa. Apapun alasannya. Alasan saya tidak sanggup layani lagi, suruh dia kawin lain. Ya, suruh dia kawin lah. Jangan minta cerai, itu dosa. Atas nama meminta tolak, maka hukumnya nusyud atau dosa. Nah, nanti ke depan ada pembahasan itu. Kita nggak bahas terlalu dalam. Ya, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang inti kita bilang adalah berbagai macam, tidak ada larangan. Yang baca di YouTube di internet itu bukan haram, cuma ada sedikit mungkin efek samping, ya, resiko. Tapi kalau kita masih muda, mati fresh apalah kan, masih fresh. Kalau sudah tua-tua, perhatikanlah ya. Kalau mau punya banyak keturunan begini dia, begitu dia, ya. Mau punya anak laki-laki begini dia, begitu dia. Pokoknya adalah semuanya dibahas dalam kitab. Yang namun ke semua itu tidak kecuali dua, dubur dan haid atau nifas. Ya, jadi lain tidak ada larangan. Ya mau tanya silakan, nggak apa-apa. Bertanya aja. Apa tuh? Masa pertanyaannya minggu depan? Kalau kita masih hidup, kalau saya meninggal gimana? Bertanya aja, ya silakan. ABJ bertanya. Caranya ada caranya itu. Banyak-banyak berdoa dan bersedekah. Ada caranya ya. Lewat malam Jumat bukuku. malam Jumat kan buat nonton nggak sempat jadi mana gantinya. Posisi ini sebenarnya maaf ya. Sebenarnya ini saya buka Facebook. Kalau nanti pegadaian saya dan. Ya, secara langsung di live. Nggak apa-apa begini aja. Sebentar saya keluar nanti saya bilang ya. Pribadi ya. Ya maaf ini live ini, dah Facebook ini lagi live. Nggak enak kita ngomong di sini ya. Nanti orang ngomong apa lah itu ini adalah pokoknya. Nanti kita bilang ya, sebentar saya keluar ya. Ada posisi khusus itu. Ya, Facebook, nama Facebook Ana Umi Wahyuni. Nama apa itu namanya? Halaman Umi Wahyuni. Ya, nama halaman Umi Wahyuni. Ana Umi Wahyuni itu Facebook. Halaman Umi Wahyuni, coba tekan Umi Wahyuni. Umi Wahyuni aja tekan, itu keluar nanti halaman. Ada foto saya sendiri. Enggak Bayu. Oh ya. Soalnya kan banyak juga Facebook yang maksudnya dibuat Facebook atas nama saya, dibuat diambil foto saya segala macam. Lihatlah yang pengikutnya sekitar 63.000. 4.000 ya. Nah, pokoknya sekian lah. Nah, itu pengikut itu akun asli. Itu Facebook. Nah, itu profil Facebook. Nah, itu akun asli. Nanti bisa yang bertanya, kalau nggak sempat nanti waktu saya keluar saya bahas di WA aja ya. Ya. Nggak ada grup, jangan di grup. Grup ini juga boleh. Masukkan. Masukkan.
Yang jangan kita buka di Facebook ya. Ya, boleh ya. Masukkan ke saya ke grup nanti kita bahas di dalam grup. Ya. Udah jam 6 ya? Satu lagi, Satu lagi. kita kan ini cuci pakai mesin cuci. Betul. Itu sebaiknya apa kita taruh air dulu, kita kucuk-kucuk buang, atau baru kita isi air lain pakai sabun. Baik, cara dengar dulu ibu-ibu, dengar dulu. Cara kita semua punya mesin cuci kan? Ya, cuci baju pakai mesin kan? Ya. Caranya supaya bersih, ya. Masukkan pakaian dalam mesin cuci, lepas itu datangkan air. Jangan airnya sudah ada dalam mesin cuci. Supaya dengar, nggak ribet sebenarnya. Misalnya kita punya mesin cuci sekitar 8 kilo atau 3 kilo dan sebagainya, masukkan baju ke situ. Itu nggak ada air posisinya ya, mesin cuci kering, masukkan baju, ambil air dalam keran, masukkan dalam mesin cuci. Lepas itu putar, buang bersih. Kecuali ada air najis, buang N-nya dulu. Kalau ada di pakaian najis yang masih ada bentuk, buang dulu. Jangan sampai nanti misalnya ada tai anak-anak ya, ada kotoran anak-anak di pakaian kita. Ambil terus kita masukkan, terus mesin cuci semua diabok-abok lah. Ya, bergenang lah, aduh. Mantap kali itu. Ya, tak boleh. Bersihkan dulu, buang najisnya dulu. Najisnya sudah tidak ada lagi, ya. Baru masukkan dalam mesin cuci, pakaian tersebut masukkan dalam mesin cuci, lalu datangkan air, putar sekali, lepas itu buang airnya, itu suci. Gampang kan? Cukup begitu. Cukup sekali kalau misalnya sudah bersih, cukup sekali. Ya. Nah, cukup begitu dia. Cara menyucikan cara menyuci dalam mesin cuci. Tidak ribet. Yang penting ingat catatannya, najis buang dulu. Najis pada pakaian yang melekat di pakaian yang hendak kita cuci, buang dulu innya. Jangan ada lagi, baru masukkan pakaian dalam mesin cuci. Nah, gampang ya? Nggak ribet ya? Nggak perlu 2 kali 3 kali. Kecuali telepon. Sama juga dia, nggak ada kecualinya, semua suci. Ya? Berarti kita golongannya kan kayak kami kan sabunnya 2. Biasa katanya kan kita harus ambil lagi kain itu, kita bilas lagi, ember lain lagi kita sucikan pakai air selang kita cuci itu kan mita he itu. Ya udah diisi air, sekarang air, isi air, sebentar diputar, buang, habis itu isi air yang pas, baru taruh sabun. Nggak, kalau misalnya langsung sekalian boleh juga. Nah, boleh juga. Ya. Sabun itu suci. Kita mau pakai molto misalnya, sabun itu suci kan? Suci, bukan najis. Kita mau taruh molto setelah kita cuci baju, kita ambil air, kita taruh molto, kita ambil baju, kita masukkan dalam molto tersebut, langsung kita jemur, boleh, ya. Nah, tidak perlu kayak gitu. Kalau mau kayak gitu boleh juga, minta. kan biasa kan baju-baju sholat karena kan mungkin Nggak apa-apa. lagi saya itu loh gitu. Nggak apa-apa ya, itu sudah cukup. Nah, makanya kita semakin berilmu, semakin tidak capek. Semakin kita sedikit ilmu, semakin capek dalam membersihkan ini, takut itu. Semakin kita banyak ilmu, semakin mudah cara melakukannya. Ya, ada pertanyaan lain? Hah? 15 ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi turja'ul ma'af. Selawat terus kita ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi
sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallama